Ini adalah kisah tentang seorang pemain muda sebagai kiper sepak bola terbaik yang mengalami pensiun dini saat masuk ke SMA karena mengalami cedera dan beberapa alasan lainnya. Meskipun dia ingin menjauh dan melupakan sepak bola, dia tidak bisa menghindarinya karena sepak bola adalah olahraga yang populer. Dia bertemu dengan bola sepak kembali, meski bukan di rumput hijau, dia kembali bertemu bola di sebuah ruangan yang familiar bagi kita, yaitu futsal. Di awal cerita, kita balik ke 6 bulan lalu, di mana seorang murid bernama Seung-won dipanggil ke ruang guru. Diberitahu sulit baginya mendapatkan menit bermain, tetapi Seung-won sendiri menjawab, "Sudah tahu, saya tidak lagi memiliki tempat di tim ini." Dan ya, dia pun terlihat merenung setelah itu. Faktanya, saat kelas 3 SD dengan tinggi 167 cm, Seung-won mendapatkan perhatian karena dia lebih tinggi dari anak seusianya dan juga berbakat. Akan tetapi, sebuah cedera yang tak terduga dialami dirinya. Bahkan, faktanya setelah kejadian cedera itu selama 8 tahun masa pertumbuhannya, tinggi badannya hanya bertambah 1 cm. Dan dia sendiri sudah tahu tidak ada tempat bagi seorang kiper dengan tinggi 168 cm. Nah, setelah itu di sini Seung-won pindah sekolah, diantarkan oleh ibunya, tapi di sini ibunya ngasih tahu bahwa sekolah barunya itu nggak punya lapangan olahraga dan ya olahraganya cuma di gedung olahraga. Namun di sini Seung-won menjawab, "Nggak apa-apa, itulah alasanku, aku tidak mau melihat sepak bola lagi." Saat di perjalanan, Seung-won ingin turun keluar dan jalan kaki saja ke sekolah. Ya, alasannya dia malu kalau turun di gerbang sekolah. Dan faktanya juga, Seung-won pergi ke daerah masa kecilnya, ya bisa dibilang kampung halaman dia. Namun setelah menurunkan Seung-won, entah kenapa di sini ibunya dengan sedih meminta maaf. Tapi ya Seung-won sendiri nggak tahu kenapa ibunya harus meminta maaf. Karena saat SMP, Seung-won pindah ke kota asing dan sekarang dia kembali ke Daejeon, tempat orang tuanya tinggal. Ibu dan ayahnya bahkan mengorbankan banyak hal untuknya agar bisa bermain sepak bola, tapi Seung-won menyerah pada sepak bola. Nah, di perjalanan jalan kaki, Seung-won melihat berandalan kocak yang maling motor dengan bonceng 3. Seung-won pun terkejut karena kata ibunya sekolah yayasan yang akan dia masukin itu hanya ada anak-anak pendiam. Namun dia lega ketika melihat jaket berandalan tersebut bukan dari sekolahnya. Tapi lucunya, karena Seung-won terus melihat si berandalan tersebut negur dan kesal. Tentu Seung-won pun panik, apalagi pengen diajak gelut. Namun ada orang yang tiba-tiba datang dengan mogenya mengeber di samping mereka. Ditambah yang membuat para berandalan marah, si anak moge ini berkata, "Kenapa kalian hidup seperti itu?" Kocaknya mereka semua jadi kesal dan mengejar, tapi karena motor bututnya mereka lambat banget. Dan yang lebih mengejutkan, si anak moge ini tiba-tiba malah menyalakan petasan ke arah para berandalan tersebut. Kelakuan kocak dan random pun terjadi, membuat Seung-won pun gak habis pikir, dan kocaknya lagi, para berandalan tersebut hilang keseimbangan dan menabrak pembatas jalan. Di sisi lain tentu saja Seung-won panik dan memilih lewat jalan yang lain. Nah, kita tiba di sekolah di mana terlihat ada seorang guru yang sedang peregangan sambil menjaga gerbang sekolah.
Ketika Seung-won tiba dengan wajah capek dan lusuhnya, tentu saja dia dipanggil bahkan kena omel karena telat. Guru tersebut pun bertanya siapa wakil kelasnya dan Seung-won ngasih tahu bahwa dia baru saja pindah hari ini. Lucunya ketika Seung-won menjawab dia di kelas 26, si ibu guru ini baru sadar ternyata dialah wali kelasnya sendiri. Guru tersebut bernama Yoo Sun-geum, lalu dia menyuruh Seung-won pergi duluan masuk kelas dan duduk di satu bangku kosong. Seung-won pun pergi ke kelasnya dan duduk sendirian di bangku yang kosong, tetapi dia shock dan terkejut karena bertemu orang yang naik moge tadi. Meski nggak melihat wajahnya, dia yakin dari pakaian dan rambutnya. Seung-won pun kaget dia bakal satu kelas dengan orang itu, membuat dia panik mencoba berpikir positif dengan orang yang naik moge. Tapi lucunya tiba-tiba ada orang yang nyolek dia dari belakang membuat Seung-won terkejut. Namun itu orang lain yang menegur Seung-won bahwa kursinya milik orang tersebut. Tapi ya ternyata yang kosong itu di sebelahnya. Yang mengejutkan, di sini orang tersebut kaget dan mengenal baik Seung-won dan ternyata dia adalah Kang Yong-sin dari SD Yasan. Seung-won pun ingat dia yang dimana 8 tahun lalu di sebuah gereja mereka membuat keributan karena Seung-won ngasih tahu Yong-sin makan saat berdoa. Tapi ya lucunya, Seung-won pikir Yong-sin sekarang nggak ingat kejadian tersebut. Nah, di sini ternyata Yong-sin ragu karena tinggi badan Seung-won, karena ya pas SD Seung-won itu paling tinggi. Dan faktanya juga pas SMP Seung-won itu pindah ke Seongnam. Lalu Yong-sin bertanya, "Kenapa kau pindah ke sekolah ini? Di sini kan nggak ada tim sepak bola." Dan ya Seung-won pun menjawab, "Itulah kenapa aku datang ke sini. Aku sudah berhenti main sepak bola." Yong-sin pun terkejut dan bertanya kenapa, dan Seung-won menjawab, "Kau mungkin sudah menebaknya, yang dimana soal tinggi badannya tadi." Lucunya Yong-sin bilang kan ada juga pemain seperti Messi, tapi Seung-won menjawab, "Aku kan penjaga gawang, contohnya itu nggak cocok." Faktanya Yong-sin juga dulu main sepak bola, tapi dia menjawab sudah lama berhenti saat kelas 1 SMP. Nah, di saat mereka ngobrol, tiba-tiba ada si berandalan datang dan menendang meja dari si anak moge. Mereka marah-marah dan nyari si anak moge dan ingin membalas kejadian yang sebelumnya. Tapi si anak moge ini santai banget, meski ditampar dan diajak gelut, "Kau akan dihajar habis-habisan, apa kau bisa gelut?" Namun dia menjawab, "Gak bisa, aku bisa sendiri dengan menyewa orang dengan uang." Dan ya para berandalan pun tertawa dan mulai menghajar anak moge tersebut. Seung-won pun panik pengen nolong tapi ya nggak bisa apa-apa. Dan pada akhirnya anak moge itu memanggil sejenis kayak Halo Google itu atau Siri dan sejenisnya lewat jam tangannya untuk menghubungi Edu. Dan tak lama setelah itu, suara dentuman langkah kaki datang. Yang mengejutkannya, ada orang asing masuk memanggil tuan muda dengan bahasa Portugis. "Apa Anda baik-baik saja?" Ya, kalau dilihat dimanapun si anak moge ini nggak baik-baik saja. Dan kocaknya, dia pun mulai memukuli berandalan dan ketika temannya si berandalan melempar botol minum, botol tersebut ditangkis dan malah menuju ke si Yong-sin. Dan gokilnya, si Seung-won dengan cepat menangkap botol tersebut dengan refleksnya. Dan hal tersebut membuat si anak moge pun terkejut. Dan ya pada akhirnya semua berandalan kena pukul oleh Mamang Portugis dan semuanya sudah selesai diurus oleh Mamang. Nah, faktanya ternyata selama 5 tahun SMA Yasan ini dikenal sebagai sekolah yang dengan fasilitas terburuk di Daejeon. Mereka menjaga ketertiban sekolah dengan menggunakan tentara bayaran dan tongkat listrik.
Setelah kejadian tersebut, Bu Yu Son-geum masuk kelas dengan suasana kelas yang kacau dan ya sepertinya sudah hal biasa, Bu Guru pun langsung memperkenalkan murid pindahan baik Sungwon dan lucunya membuat Sungwon gak habis pikir karena perkenalannya hanya begitu saja. Nah, ternyata sepertinya guru ini guru penjas karena menyuruh semua murid ke gedung olahraga dan ganti pakaian. Saat semua orang sudah kumpul di gedung olahraga, si Yongsin di sini ngasih tahu ke Seungwoo soal aula gedung olahraga ini. Saat Wo Hyojin masuk, ayahnya yang membangun gedung ini dan ya nama si anak boge ini Wo Hyojin yang kabarnya anak dari perusahaan makanan terkenal Kwang Kwang Food. Dan Yongsin ngasih tahu juga bahwa ayah si Hyojin ini nggak pernah ngasih uang 1 sen pun kepadanya dan yang ngasih uang itu adalah dari neneknya. Ya bisa dibilang nenek yang sayang cucu. Di sini Bu Guru bakal mulai pelajaran dengan pelajaran hari ini melakukan pembelajaran bola yang intensif. Seungwon pun nggak tahu itu apa dan Yongsin ngasih tahu singkatnya bermain bola saja. Di sini Seungwon berkata bahwa pilihan yang mungkin di sini itu hanya basket, voli, dan lempar bola atau hindar bola. Asalkan bukan sepak bola, aku tidak masalah. Akan tetapi, tiba-tiba murid-murid mengeluarkan sebuah gawang membuat Seungwon pun kaget dan bingung. Kok kenapa ada gawang? Bahkan tiba-tiba ada bola yang menggelinding di hadapannya membuat Seungwon shock terkejut kenapa ada bola sepak. Seungwon pun di sini merasa nyesal karena olahraga yang dia mainkan itu olahraga populer. Dia pikir nggak nonton TV dan mencari berita dia nggak akan melihatnya lagi. Memori semua usaha yang dia lakukan untuk memegang bola satu kali lagi. Namun sekarang bola itu kembali ada di depanku. Setelah Seungwon masuk ke sekolah barunya yang tidak punya klub agar menjauh dari sepak bola, dia malah shock ketika melihat bola sepak kembali di hadapannya di dalam gedung olahraga. Nah, setelah semua murid berkumpul dan bersiap mengeluarkan peralatan olahraga, Bu Yu Son nyuruh muridnya milih main futsal atau main dodgeball. Tentu Seungwon memilih untuk main dodgeball, namun dia malah ditarik Yongsin bertanya mau kemana. Seungwon pun menjawab nggak mau main sepak bola lagi, tapi Yongsin bilang ini bukan sepak bola tapi futsal. Yongsin terus memaksa Seungwon buat bermain futsal, tapi tetap saja Seungwon nggak mau dan lucunya Yongsin meledek. Ya oke, jadilah raja dodgeball kalau begitu. Dan ya pada akhirnya Seungwon memilih dodgeball dan kesal ke Yongsin. Kenapa sih harus bilang beberapa kali? Itulah kenapa kita nggak pernah bisa akur waktu kecil. Seungwon bermain sangat luar biasa membuat semua kagum dengan tangkapannya. Tapi di lapangan sebelah dia melirik ke si Hyojin dan penasaran apa dia jago main futsal. Dan yang membuat Seungwon terkejut, dia melihat Hyojin melewati lawan dengan mudah, apalagi dengan gokilnya Hyojin melewati Yongsin dengan skill elastiko dan setelah itu dia berhasil mencetak gol. Hal tersebut membuat Yongsin kesal dan Mamang Edu teriak bravo. Di sisi lain, Seungwon pun berpikir Hyojin cepet banget. Namun tadi kiper itu terlalu lambat. Kalau itu aku, pasti bisa menggagalkan tendangannya. Tetapi Seungwon yang memikirkan futsal kena tegur karena diam saja dan disuruh untuk melempar. Dan hebatnya, dia bisa mengeluarkan 2 lawan sekaligus dalam 1 lemparan. Akan tetapi, saat lawan mengirimkan bola ke rekannya di luar, si Seungwon ini udah tahu seharusnya dibiarkan saja karena sudah lewat di atas kepalanya. Tapi dengan tubuhnya yang bereaksi lebih cepat daripada otaknya, dia malah meninju bola tersebut dan tentu saja konyolnya dia kena out.
Hal itu juga membuat Bu Guru Yuson kaget, kok ditinju, apa yang barusan saja kulihat. Setelah Singwon berada di luar garis lapangan dodgeball, dia malah terus melihat ke arah lapangan futsal, di mana Yongsin berhasil melakukan one-two tapi digagalkan oleh Hyojin dengan cepat. Hal tersebut tentu membuat Yongsin tambah kesal lagi. Ditambah Yongsin sekarang kena skill berputarnya Hyojin, ditambah Yongsin kena kolong juga, membuat Singwon kagum dan berpikir kiper harus keluar. Namun ya, Singwon malah kesel sendiri, kenapa aku harus memperhatikan futsal. Akan tetapi Singwon terkejut karena setelah Hyojin melewati semua pemain dengan sangat kencang, dia mencetak gol lagi ke gawang lawan. Nah, yang lucunya si Singwon yang terus fokus ke arah para murid yang main futsal, tiba-tiba dia kena lemparan bola dan kena omel anak cewek. Kalau kau terus lihat ke arah sana, pergi saja main bola. Dan setelah jam olahraga berakhir, Seungwon sepertinya terus memikirkan sesuatu dan merenung, di mana kita flashback saat Seungwon kecil tiba-tiba malah pengen jadi kiper. Ibunya pada saat itu pun terkejut dan bertanya, apa itu perintah pelatih karena tinggimu? Namun Seungwon menjawab bahwa itu keinginannya sendiri. Ibunya pun bertanya kenapa mau jadi kiper, sedangkan posisi itu paling jelek bagi ibunya. Namun Seungwon berkata, karena aku menikmatinya. Dan ya, pada akhirnya ibu Seungwon pun menuruti keinginan anaknya dan memberikan dukungan. Dan di hari itu juga ibunya pergi ke pasar dan membelikan Seungwon sarung tangan kiper seharga 9.000 won. Dan hari itu juga hidup Seungwon sebagai kiper dimulai. Seungwon takut juga ibunya bakal berpikir melahirkan anak aneh, karena saat ibunya bertanya apa yang dia suka menjadi kiper, Seungwon hanya menjawab semuanya. Tapi sebenarnya si Seungwon ini ternyata menikmati sebuah momen saat dia bisa menangkap tendangan lawan dan bisa melihat wajah kecewa mereka. Itu sangat menyenangkan bagiku. Nah, dan di masa sekarang dia sedang duduk terus melihat ke arah Hyojin. Setelah melihat permainan luar biasa dari Hyojin sebelumnya, membuat pikiran Seungwon terus memikirkan hal tersebut. Dan juga si Seungwon ini malah pengen lihat wajah kecewa dari Hyojin dan ingin membuatnya kecewa. Lucunya si Seungwon ini labil banget, pengen ngelupain sepak bola, tapi dia sendiri masih punya perasaan kuat terhadap sepak bola. Bahkan si Yongsin pun tahu ekspresi dan kelakuan Seungwon. Dia bilang, kalau kau memang mau, kenapa nggak main sekalian? Ternyata Yongsin terus melihat Seungwon yang terus memperhatikan murid yang main futsal. Tapi lucunya si Seungwon malah bilang, oh jadi karena kau terus melihat ke arahku, pertahanan jadi kebobolan. Perkataan Seungwon pun membuat Yongsin kesal, tapi dia bilang, gimana caranya kita menghentikan orang yang gila futsal itu? Apa kau belum pernah dengar tentang Goranes? Yang dimana Goranes itu tim futsal sekolah mereka yang dibentuk oleh kelas 3 dan Hyojin satu-satunya dari kelas 2. Tapi ya faktanya Yongsin bilang dulu mereka terkenal, sekarang sih biasa saja. Namun dulu mereka memang menyapu bersih semua turnamen seperti kejayaan Romawi. Dan lucunya saat Yongsin dan Seungwon ngobrol di kelas, mereka pun kena tegur dan disuruh maju menyelesaikan soal. Setelah sekolah berakhir dan semua orang pulang, namun si Seungwon ini malah balik lagi menuju ke aula olahraga. Dia pun agak labil antara mau masuk atau balik. Namun dia lega karena di dalam tidak ada siapa-siapa. Dan setelah masuk, dia terlihat memeriksa gawang dan menyentuh crossbar, di mana dia bilang,
tanpa melompat pun tanganku bisa mencapai. Singwon terlihat mencoba gerakan kiper dan bilang juga, aku bisa melangkah dari ujung ke ujung hanya dengan 2 langkah. Dan ketika dia berpikir mungkin bisa, dia malah mukul kepalanya sendiri agar sadar apa yang dia bayangkan. Nah, tiba-tiba saja ada langkah kaki orang masuk dan ternyata itu si Hyojin bertanya ke Singwon, apa yang kau lakukan? Singwon langsung panik dan ingin segera cabut untuk pergi. Akan tetapi, Hyojin nyuruh berhenti. Lalu dia bertanya, bukankah kau itu mantan kiper? Tentu Singwon terkejut dan menyangkal hal itu. Tapi ya karena sikap Singwon itulah kebenarannya terungkap. Setelah itu Hyojin pun bertanya, dari 6 gol yang kucetak hari ini, menurutmu berapa yang kau bisa tahan? Singwon pun kaget dan keringetan, tapi yang mengejutkan, dia menjawab semua. Singwon menjawab bisa menahan semua tendangan dari Hyojin. Tentu saja Hyojin pun terkejut dan tiba-tiba dia memberikan bola ke Singwon dan menyuruh Singwon untuk berdiri di gawang. Dan sepertinya perkataan Singwon membuat Hyojin marah dan memaksa Singwon duel dengannya. Setelah Singwon menjawab bisa menahan semua tembakan dari Hyojin, membuat duel pun terjadi di antara Hyojin melawan Singwon. Nah, di chapter ini juga kita akan bertemu para anggota dari tim Goranis. Hyojin yang mengajak Singwon untuk berduel, namun si Singwon ini malah ngeles. Maksudnya aku tadi cuma salah bicara. Bukan menahan semuanya tapi bakal kebobolan semua. Lalu Hyojin pun berkata, ya kalau gitu nggak usah. Dan dia berpikir ini buang-buang waktu saja. Akan tetapi Hyojin yang melihat jamnya membuat Singwon keringetan dan takut karena sebelumnya dia melihat Hyojin memanggil Mamang Edu lewat jam pintarnya. Dan ya lucunya Singwon pun tiba-tiba sudah berpose menjadi kiper. Singwon pun menyesal kenapa aku menjawab bisa menahan semua tendangan Hyojin. Tapi di sisi lain juga, ternyata si Singwon juga pikir ngomong kayak gitu juga dia seriusan bisa, meskipun tidak terlihat mudah. Nah, di sini Hyojin ngasih tahu dari jarak 10 meter aku akan mendang 10 kali. Jika kau bisa menahan setengahnya, aku akan mengakuimu. Singwon pun langsung terkejut karena tidak ada pemain bertahan dan ini sih kesempatan terbuka. Menguntungkan penendang dan aku juga hanya memakai sepatu olahraga biasa. Namun tanpa ampun, si Hyojin menendang dan berhasil mencetak gol. Hyojin pun terlihat pede sampai-sampai menghitung dan ketika dia berhasil membobol yang kedua, Hyojin tambah songong berkata, apa benar kau bisa menahan semuanya? Nah, hal itu membuat Singwon terlihat kesal dan dia pun membuka jaket sekolahnya dan terlihat sekarang dia mulai serius dan sangat fokus untuk menjaga tendangan dari Hyojin. Hyojin yang bilang akhirnya Singwon serius, tembakan ketiganya berhasil ditepis oleh Singwon. Dan lucunya, si Hyojin ini punya kebiasaan kalau pas nendang itu dia selalu membuat efek suara nendang di mulutnya. Dan di sini lucunya Singwon juga ikut-ikutan saat menepis tendangan Hyojin membuat efek suara sebagai kiper. Hyojin sendiri agak kesal dan bertanya kenapa kau bikin efek suara dengan mulutmu dan Singwon menjawab kau kan yang duluan melakukannya dan hal itu membuat Hyojin tertawa berkata lucu juga. Nah, saat tendangan yang ketiga, di sini si Hyojin ini malah melakukan tipuan membuat Singwon tentu terkecoh dan teriak itu nggak adil. Tapi dengan sangat gokil, tumpuan kaki Singwon yang sangat kuat lalu melompat menjatuhkan diri menepis tendangan dari Hyojin meskipun tadi dia sempat terkecoh.
Ternyata si Hyojin sendiri nggak sadar malah melakukan gerakan tipuan, dan tentu Singwon pun kesal dan bilang kalau mau pakai tipuan bilanglah dulu. Tapi si Hyojin malah nggak peduli dan langsung lanjut lagi, dan kali ini Singwon terkejut lagi karena si Hyojin malah mendribble bola. Singwon pun kesal dan terlihat dia mencoba maju, dan pada akhirnya Singwon berhasil menggagalkan tendangan Hyojin lagi pas di depan matanya. Nah, entah mungkin Hyojin sengaja karena yang dipikirkannya soal Singwon itu benar. Karena si Singwon terlihat sudah biasa menjatuhkan tubuh seperti bermain di gawang besar. Dan meski Singwon terlihat kelelahan, Hyojin tanpa ampun langsung ke tendangan yang selanjutnya. Nah, pada akhirnya duel selesai dengan kemenangan. Singwon berhasil menahan 8 tendangan dari Hyojin. Singwon pun gak sengaja mengeluarkan kata-kata yang ada di pikirannya ke Hyojin. Sekarang gimana rasanya? Tapi setelah itu si Hyojin ini nyuruh Singwon untuk ikut dengannya keluar, membuat Singwon pikir dirinya dalam masalah. Nah, ternyata Singwon diajak naik motor bersama Hyojin, membuat Singwon pun tambah panik seperti mau diculik karena Hyojin bilang jangan banyak tanya, ikut saja. Apalagi tempat yang dia tuju itu gelap banget, membuat Singwon semakin ketakutan. Setelah mereka tiba, Singwon pun disuruh turun, dan kejadian kocak setelah itu ada orang yang kebetulan membawa pisau, membuat Singwon langsung syok dan sampai terjatuh. Dia mengira si Hyojin pengen ngabisin dia karena kalah duel tadi, tapi ternyata orang itu adalah Hyungnya Hyojin atau senpainya Hyojin yang sedang ngupas buah pir karena sudah tahu bahwa Singwon bakalan datang. Ya, intinya pengen nyambut Singwon, dan faktanya juga dia adalah kapten dari tim futsal SMA Yasan tim Goranis bernama Hwang Gyuhun, 19 tahun. Dan ya, semuanya memang Singwon salah paham. Setelah itu Singwon diajak bersama Hyojin ke sebuah tempat di bawah jembatan, dan yang membuat Singwon terkejut, di sana itu ada sebuah lapangan futsal di bawah jembatan dan di dekat sungai, dan Gyuhun pun menyambut Singwon di lapangan rumah tim dari Goranis. Nah, setelah mendengar Goranis, Singwon ingat perkataan Yongsin soal tim tersebut dan membuat Singwon makin merasa bingung kenapa Hyojin membawanya ke sini. Dan ternyata si Singwon ini diajak gabung ke tim Goranis sebagai kiper. Gyuhun pun bilang timnya belum punya goleiro, dimana Singwon bingung maksud kata goleiro. Karena Singwon belum paham futsal, di sini Gyuhun ngasih tahu bahwa di futsal itu seorang kiper disebut goleiro. Gyuhun sendiri bermain sebagai penyerang dan disebut pivot. Lalu Hyojin yang di posisi sayap disebut ala. Di sana juga ada anak yang sedang full up namanya Yongwan sebagai back dan disebut Vikso. Lalu anak di bawahnya Jaeyoung sama dengan Hyojin. Biasanya ada satu pivot, 2 ala, 1 Vikso, dan 1 goleiro, terdiri dari 5 orang dalam satu tim. Dan faktanya juga, ternyata tim Goranis ini sudah berdiri selama 13 tahun dan sekarang Singwon diajak untuk bergabung ke tim Goranis. Namun di sini Singwon mengingat masa kelamnya, di mana ketika itu ibunya menemukan sarung tangan milik Singwon di tempat sampah dan sobek-sobek. Ibunya pun bertanya, "Apa kamu berhenti main bola? Apa ada masalah di klub?" Tapi Singwon menjawab bahwa ini bukan tiba-tiba, aku sudah pikirkan baik-baik. Ibunya di sini nggak marah atau nyalahin Singwon, malah ibunya bilang, apa ini karena tinggimu? Ayahmu juga tumbuh saat di militer, sabar sedikit lagi. Tetapi Singwon malah kesal dan nangis kejer, ngeluh karena ketidakpercaya dirinya yang sama sekali tidak pernah dimainkan.
Dan setelah semua drama itu, sekarang Singwon bertanya-tanya apa mau main lagi. Bahkan kalau iya, Singwon pikir ini bukan sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Dan Singwon pun ngasih tahu ke Hyojin dan Gyuhon dengan serius, aku harus tanya dulu ke ibuku. Hal itu membuat Hyojin dan Gyuhon terkejut dan Singwon pun pada akhirnya pulang. Dan si Gyuhon ini berpikir apa itu cara yang halus untuk menolak. Tapi di sisi lain, Hyojin bilang dia yakin cepat atau lambat Singwon pasti akan bergabung. Karena ternyata si Hyojin ini melihat Singwon di gedung olahraga di mana melihat Singwon memeriksa gawang kecil. Dan ya Hyojin bilang itu cuma feelingku saja. Nah, Singwon yang pergi pulang, di sini terlihat si berandalan yang sebelumnya pernah ribut dengan Hyojin datang ke tempat futsal Goranis untuk membalas dendam kepada Hyojin. Nah, fakta unik, jadi tim Goranis ini dalam bahasa Korea itu artinya kijang air. Dan hal itu juga sebenarnya sudah dilihatkan saat Yongsin ngasih tahu Singwon. Dan buat para berandalan ini, nanti ceritanya itu ada plot twist bersama anggota tim Goranis. Setelah Singwon menunda ajakan gabung tim Goranis dan pulang, tiba-tiba para berandalan yang sebelumnya datang ke Goranis Park untuk membalas Hyojin. Setelah Singwon pergi, di sini terlihat para anak Goranis berlatih di lapangan mereka. Dan terlihat Hyojin menjaga Gyuhon yang berhasil mengecoh Hyojin, bahkan dia mencetak gol dengan nolok shoot dengan keras. Membuat Yeonwon yang jadi kiper berkata, apa Gyuhon mau membuat jari-jariku patah? Setelah itu Gyuhon meledek Hyojin berkata Hyojin itu bagus dalam semua hal, tapi pertahananmu benar-benar payah. Hyojin pun kesal dan ngajak sekali lagi, namun dia juga bilang, lagi pula kita nggak punya kiper yang bisa nangkap bola. Gyuhon pun berkata, ya mau gimana lagi, di tim kita kan nggak ada kiper. Jadi Gyuhon nyuruh Hyojin bicara lagi dengan Singwon. Nah, di saat perbincangan mereka, tiba-tiba ada segerombolan berandalan masuk ke lapangan dan nyariin si Hyojin, yang dimana nama si bos berandalan ini adalah Gyung Yochul, julukannya Diesel, sang jagoan sekolah Myeongjae, lalu bawahannya Yososu dan Gol Magnun si Kudanil. Para berandalan yang masuk dengan santainya, tiba-tiba si Diesel terkejut karena bawahannya ngasih tahu ada Gyuhon dari SMP yang sama dengan Diesel. Lucunya bawahan si Diesel ini bilang Gyuhon itu cupu dan Diesel itu jagoan di SMP mereka. Namun Diesel malah terlihat jadi panik melihat Gyuhon karena faktanya di sini kita melihat Diesel saat SMP minta buat Gyuhon ngasih lapangan futsalnya, padahal Gyuhon yang bayar buat nyewa bersama temannya. Si Diesel pun ngeyel dan pengen nonjok Gyuhon, tapi kocaknya yang babak belur malah si Diesel sendiri. Dia malah kena bonyok Gyuhon, bahkan Diesel minta maaf dan minta tolong buat Gyuhon gak ngasih tahu hal memalukan tersebut. Nah, itulah kenapa ketika Diesel bertemu Gyuhon lagi, dia jadi keringet dingin dan bertanya-tanya apa Hyojin satu tim dengan Gyuhon. Di sini si Gyuhon juga ingat Diesel dan menyapanya dan dia bertanya, aku nggak tahu kau kenal Hyojin, apa yang kau lakukan di sini? Dan saking panik dan takutnya, yang tadinya datang dengan beringas buat balas dendam ke Hyojin, tiba-tiba Diesel malah menjawab buat ngajakin main futsal. Karena faktanya, Diesel ngasih tahu kami juga punya tim futsal yaitu Myeongjae Zombies. Lucunya Gyuhon sendiri polos banget karena iri timnya Diesel banyak banget. Dan si Diesel sendiri malah ngikut menjawab itu supaya kami bisa sering ganti pemain. Nah, Gyuhon pun bertanya ke Hyojin, gimana menurutmu soal latih tanding ini? Dan Hyojin pun menjawab, menarik juga, ayo lakukan.
Dan kocaknya para berandalan malah kaget karena Goranis beneran mau tanding. Tapi ya bagi Yeonwon dan Jaeyoung rasanya gak enak lawan mereka. Setelah itu para berandalan balik dan bawahan Daesel pun kesal kenapa kita nggak langsung hajar sekalian aja, malah tiba-tiba ngajak main futsal. Tetapi Daesel berkata ada ide yang lebih baik daripada berkelahi brutal. Kita bisa menghajar mereka sah lewat olahraga. Dan itu juga lucunya Daesel nggak yakin. Karena ya dia harus ngeles ke bawahannya. Namun ya bawahannya juga pada kocak. Dan pada akhirnya sparring sudah disetujui. Tim Goranis akan melawan Myungjae Zombies. Keesokan harinya saat pelajaran kelas, si Seungwon malah bengong karena dia malah terus kepikiran soal lapangan dan atmosfer lapangan Goranis. Ditambah si Seungwon ini terus ngebayangin dia berdiri di depan gawang itu. Nah, Seungwon yang bengong ditegur Yongsin dan ditanyai, kenapa ekspresi kau murung begitu? Apa kau ketemu mantan pacar di jalan? Pertanyaan Yongsin pun membuat Seungwon kesal, namun setelah itu si Seungwon minta ke Yongsin dia pengen bicara sebentar dengan Yongsin setelah kelas berakhir. Nah, setelah kelas berakhir, Seungwon ternyata ngasih tahu semua ke Yongsin apa yang terjadi semalam. Yongsin terkejut karena senior itu benar-benar pengen Seungwon gabung. Dan saat Seungwon ngasih tahu kemarin dia sempat main sama Hyojin di gedung olahraga, Yongsin langsung bilang, itu tandanya kau lulus tes. Yongsin sendiri bilang biasanya ada tes masuk Goranis, sejak Hyojin masuk belum ada yang lolos lagi. Seungwon pun sadar emang rasanya seperti tes sih, banyak diuji dalam berbagai situasi oleh Hyojin. Lucunya di sini Yongsin bertanya kenapa Seungwon ke gedung olahraga kemarin dan Seungwon pun ngeles cuma iseng aja. Tetapi Yongsin teriak, itulah tatapan penuh rasa penasaran. Yongsin juga ngasih nasihat berkata apa yang perlu dipikirkan, tinggal main saja toh nggak bakalan bikin mati. Dan setelah berbicara dengan Yongsin, membuat Seungwon berpikir apa aku harus berdiri sekali lagi di depan gawang. Nah, setelah itu Seungwon benar-benar pergi ke gedung olahraga lagi dan berdiri di depan gawang. Dan dia juga mengingat nasihat dari Yongsin sebelumnya. Seungwon yang masuk dengan diam-diam, dia terkejut karena ada orang lain sebelum dia masuk, di mana ada seorang cewek yang lagi live room tour aula gedung olahraga sekolah hiasan. Karena cewek itu terus melihat ke layar HP-nya, membuat dia tergelincir saat menuruni tangga. Tentu Seungwon terkejut dan dengan cepat dia melompat untuk menangkap cewek tersebut. Akan tetapi si cewek tersebut malah selamat sendiri karena sempat memegang pegangan tangga. Dan Seungwon yang sudah melompat, dia meluncur bebas menabrak tembok. Nah, cewek tersebut pun menghampiri Seungwon dan bertanya apa baik-baik saja. Dan tiba-tiba dia terkejut karena mengenal Seungwon. Seungwon sendiri kaget kok cewek ini bisa tahu namanya, dan ternyata nama cewek tersebut adalah Kim Jia, di mana Seungwon ingat 6 tahun lalu Yongsin dan Kim Jia satu kelas saat SD, dan faktanya juga Kim Jia bercita-cita jadi penyiar. Nah, saat itu dia latihan pelafalan sambil gigit pulpennya Seungwon. Fakta yang lain juga, si Yongsin ini sejak lama berpikir Kim Jia dan Seungwon itu seperti pacaran. Nah, setelah bertemu lagi, Seungwon terkejut pelafalan Kim Jia sudah lebih bagus. Dan ternyata Kim Jia sendiri masih mengejar cita-citanya, bahkan sekarang dia ikut kursus penyiaran. Hal itu membuat Seungwon entah kenapa iri karena Kim Jia masih mengejar mimpi yang sama seperti dulu. Lalu Seungwon pun bertanya kenapa Kim Jia bisa langsung mengenalinya, dan ternyata si Yongsin sendiri yang ngasih tahu bahwa Seungwon pindah sekolah.
Nah, di sini si Kim Jia bertanya ke Singwon, apa kamu ikut pertandingan hari ini? Tentu Singwon bingung soal pertandingan apa, dan ternyata Kim Jia ngasih tahu hari ini akan ada pertandingan Goranis. Hal itu juga berita dari Yongsin, namun Singwon masih bingung kenapa Goranis ada pertandingan hari ini. Nah, lalu Kim Jia bertanya lagi, aku rencana nonton sama Yongsin, kamu bakal main kan? Tetapi Singwon menjawab, aku nggak ikut karena aku bukan anggota tim. Kim Jia pun sempat marah karena Yongsin bilang, kamu sudah masuk tim. Nah, karena itu juga, di sini Kim Jia ngajak Singwon nonton bareng aja. Tapi ya Singwon minta maaf karena dia nggak bisa. Aku masih agak sedih setiap kali melihat bola. Akan tetapi, di jam setengah 8 malam, tempatnya di Goranis Park, semua orang ramai dan di sana juga ada Kim Jia dan Yongsin. Dan lucunya, di dekat mereka juga ternyata si Singwon nonton bersembunyi berbaur dengan penonton lain. Dan ya tentu di chapter selanjutnya, kita akan melihat pertandingan antara Goranis melawan Zombies. Akhirnya kita sampai di hari sparring pertandingan antara Goranis melawan Zombies, tempatnya di Goranis Park pukul setengah 8 malam. Meskipun ini hanya pertandingan sparring, nampaknya tim Goranis ini terkenal karena banyak sekali orang-orang yang datang menonton. Terlihat anak-anak Goranis sedang melakukan pemanasan dan faktanya Singwon yang awalnya udah bilang gak akan datang, dia malah menyamar karena alasan dia datang buat memastikan keputusannya mau gabung atau tidak. Singwon pun baru ingat Yongsin dan Kim Jia juga datang, dia pun bersembunyi agar tidak ketahuan. Karena ya dia sudah pura-pura nggak peduli pada futsal, ya udah pasti kalau ketahuan jadi malu sendiri. Nah, di sini Gyuhan memanggil semuanya buat kumpul dan dia ngasih tahu karena pelatih kita nggak hadir hari ini, aku akan memberikan instruksi sebagai kapten dan dia juga ngajak orang random yang akan menjadi kiper mereka. Lucunya dia ngajak orang itu karena seorang drummer. Gyuhan pikir refleks tangannya mungkin cepat dan Hyojin pun gak habis pikir. Gyuhan beneran membawa siapa saja seperti yang dia katakan buat jadi kiper hari ini. Dan si Hyojin sendiri di sini entah kenapa menengok ke arah Singwon seolah dia tahu Singwon sedang menonton. Di sisi lain, Kim Jia sudah mempersiapkan HP-nya buat merekam pertandingan. Namun lucunya, Yongsin malah bilang buat apa rekam ini, video ini bahkan gak akan mendapatkan 10 viewer. Nah, akhirnya para pemain Zombies dari sekolah Myungjae pun datang, membuat Singwon di sini terkejut karena dia ini belum tahu bahwa Goranis akan melawan orang-orang berandalan yang sebelumnya membuat masalah di kelasnya Singwon. Lucunya si Yongsin yang selalu tahu informasi pun kaget baru tahu pemain dari tim Myungjae Zombies. Dan dia ngasih tahu ke Kim Jia bahwa mereka itu orang-orang yang datang bikin keributan di kelas kita waktu itu. Di sini terlihat si Daesel pun menyapa Hyojin dengan senyuman seramnya. Tapi lucunya ketika Gyuhan menyapanya, Daesel masih takut kepada Gyuhan. Dimana pas Gyuhan basa-basi soal lama nggak main bola bareng, setelah Gyuhan pergi, si Daesel ini malah jadi kesel banget. Nah, dan akhirnya kedua tim pun saling berbaris untuk segera bertanding. Dan si Singwon malah seperti terlihat gugup sendiri. Sebelum salaman, Gyuhan berkata, aku harap kedua tim bisa bermain tanpa ada yang terluka dan menikmati pertandingan. Dan saat si Daesel minta salaman dengan Hyojin, Hyojin malah langsung berbalik menolak salaman. Malah jadi lucu karena Daesel jadi garuk-garuk.
Sebelum memulai pertandingan, Gyu-hun mengajak buat teriak untuk bersemangat. Tapi setelah itu, Hyojin terlihat kesal melihat bawahan Diesel mengolok-olok teriakan semangat dari Goranis. Lalu si Diesel pun ngasih tahu ke bawahannya, hari ini kita punya strategi khusus. 2 goresan kita akan meninggalkan bekas di tubuh dan hati Wo Hyojin. Ku dengar anak itu jago, tapi kalau dia kalah dari kita dan cedera, dia akan frustasi. Nah, di sini Kim Ji-yeon menunjukkan susunan pemain dari kedua tim, di mana Gi-hun sebagai pivot atau pivot, lalu Jae dan Hyojin sebagai ala, Yeonwon sebagai Vixo, dan anak random Dongso sebagai Goleiro. Untuk tim tamu, si Diesel jadi pivot, Yo So-su dan Kim jadi ala, lalu saudara si Kim yaitu Kim jadi Vixo dan si Kudanil jadi Goleiro. Tidak banyak informasi tentang tim tamu, bahkan nama para pemain pun belum terungkap semuanya. Dan faktanya, Kim Ji-yeon bilang gak ada wasit untuk pertandingan hari ini. Lucunya Kim Ji-yeon bertanya ke Yongshin soal pendapatnya, dan Yongshin pun menjawab, apalagi yang harus dipikirkan, amatir biasanya memang main seperti ini. Nah, tiba-tiba di sini Jae bertanya ke Hyojin, ku dengar mereka pernah bermasalah denganmu, lalu kenapa kamu mau main lawan mereka? Gimana kalau mereka main kasar? Namun si Hyojin juga udah tahu, tapi dia pengen lihat wajah mereka saat menyadari kalau mereka itu tidak punya bakat sama sekali. Dan akhirnya pertandingan dimulai. Sesuai aturan futsal resmi, babak pertama dan kedua masing-masing 20 menit dan total 40 menit. Terlihat di sini Gi-hun menendang ke belakang pada Yeonwon, lalu dia langsung memberikan bola kepada Hyojin di flank, di mana dia dijaga oleh si Yo So-su. Dia pun pede dan menebak arah kemana Hyojin bakal lari, tapi meski dia tahu dengan gokilnya Hyojin melakukan dribble tipuan berhasil melatih Yo So-su dan membuat dia jadi kesal. Gak hanya itu saja, setelah Yo So-su lari buat ngejar, Hyojin sekali lagi dengan gokilnya mengeluarkan skillnya melakukan putaran belakang bak seperti ular melewati Yo So-su. Setelah itu, Hyojin melakukan one-two dengan Jae, lalu dia juga langsung mengirimkan bola kepada Gi-hun di depan. Meski Gi-hun dijaga 2 pemain, dia berhasil mengirimkan umpan lagi kepada Hyojin yang sudah ditunggu oleh si Diesel. Dan gak berhenti di situ, Hyojin kali ini mempermalukan Diesel dengan mengolongi Diesel. Bahkan Hyojin pun berkata, dasar idiot. Nah, Hyojin yang melatih semua pemain zombies terlihat terbuka peluang tembakan tanpa penjagaan. Tetapi kurang ajarnya si Diesel ini menendang betis Hyojin sampai Hyojin terjatuh kesakitan. Singwon, Yongshin, dan Kim Ji-yeon pun terkejut shock, dan tentu saja rekan Hyojin pun menghampiri dan khawatir soal Hyojin. Tetapi si Diesel ini seolah-olah nggak sengaja ngeles, niatnya pengen menendang bola. Tapi yang membuat ngeselinya si Yo So-su dan si Kudanil ini terlihat malah nahan ketawa, ditambah dengan biadabnya dengan sengaja. Setelah itu terlihat si Diesel melukai tangannya Hyojin dengan dengkulnya. Terakhir kali kita melihat si Diesel dengan sengaja menendang Hyojin, bahkan ngeselinya dia terang-terangan menginjak tangannya Hyojin. Tentu Yongshin, Kim Ji-yeon, dan Singwon pun terkejut melihat itu, apalagi Gi-hun, dia kesal dan langsung menarik baju dari Diesel. Namun ya Diesel malah ngeles nggak sengaja. Gi-hun dan si Diesel yang ribut, si Hyojin malah minta melanjutkan permainan. Bahkan dia bertanya, bukankah ini tendangan bebas langsung? Gi-hun pun gak habis pikir dan ya Diesel hanya terlihat tersenyum. Terlihat Hyojin di sini sudah berdiri untuk melakukan tendangan bebas. Di sisi lain, si Diesel dan Yo So-su malah ketawa karena rasanya puas banget. Namun Diesel bilang, terlalu cepat untuk puas, bahkan sepatu bajaku masih di dalam tas.
Yososu pun bertanya kapan Diesel akan memakainya dan Diesel menjawab nanti di babak kedua. Nah, sebenarnya si Hyojin ini selalu ngomong R setiap melewati lawan. Entah apa artinya, kayaknya sih seperti ejekan. Bahkan hal itu membuat Singwon bingung, apalagi sekarang si Hyojin berkata RR. Hyojin yang siap-siap menendang, lucunya tendangan dari Hyojin tepat banget kena burungnya si Diesel. Dan ya mungkin itulah arti dari RR. Dan tentu saja Diesel kesakitan dan marah kepada Hyojin. Bola yang mengenai burung Diesel terlihat memantul kembali ke Hyojin dan dia terlihat langsung memberikan umpan kepada Gyeohun. Dan kerennya, Gyeohun mengirimkan umpan backheel kepada Hyojin yang sudah berlari ke gawang. Kiper dari Zombies atau si Hama pun keluar melangkah maju dan berhasil menghentikan tendangan dari Hyojin. Dan ternyata teknik si Hama tersebut adalah block save. Si Singwon pun bingung karena nggak tahu apa itu block save. Oh ya, si Singwon ini belum sadar bahwa Kim Jia dan Yongshin itu ada di sampingnya. Dan Kim Jia di sini menjelaskan apa itu block save, di mana postur tubuh tegak dan dada membusung sambil menekuk lutut untuk menciptakan tembok guna menghentikan tendangan. Nah, si Singwon yang dengar itu pun ingat karena pernah melihat posisi itu di mana di Gia dan New Year sering menggunakannya. Namun di sini dia bertanya-tanya siapa yang menjelaskan tadi dan dia mencoba melirik ke samping, tetapi Singwon langsung menatap ke lapangan lagi karena di sini saat Gyeohun membawa bola dan Jae lari buat minta bola, si Gyeohun dengan cerdik melakukan tipuan umpan dan langsung berputar, dan ini adalah teknik Pivotron. Gyeohun pun setelah itu langsung menembak ke gawang, namun yang mengejutkan si Hama bisa menangkapnya. Gyeohun pun kesal, namun di sisi lain Singwon tahu bahwa itu bukan tembakan ke depan, itu kiper yang bergerak agar bola terlihat mengarah ke depan kiper. Dan terlihat si Hama di sini ingin melempar bola kepada Diesel di depan dengan lemparan langsung cepatnya menuju Diesel, dan hal itu membuat Singwon terkejut karena dia baru sadar bahwa di futsal nggak ada offside. Bola yang menuju Diesel, dengan bagusnya dia mengirimkan bola ke Yososu dengan dadanya, membuat Yeonwan kewalahan hanya dengan seorang diri menjaga keduanya. Dan ketika Yososu mengirimkan umpan ke Diesel, Hyojin teriak ke kiper untuk keluar. Tapi ya karena kiper amatir, dia kebingungan dan berhasil dijebol oleh Diesel. Dan ya sekarang skor 0-1 bagi keunggulan Zombies. Kocaknya setelah ngegolin, si Diesel bilang jangan sentuh karena burungnya masih terasa sakit. Dan dia pun masih kesel juga pada Hyojin atas tendangan yang mengarah pada burungnya. Terlihat di sini Yongshin, Kim Jia, dan Singwon pun terkejut melihat Goranis kebobolan, apalagi si Hyojin terlihat sangat kesal kepada kiper yang harusnya keluar. Namun setelah itu, Gyeohun menyemangati semuanya untuk semangat lagi. Terlihat Hyojin di sini menggiring bola di sayap dijaga oleh Diesel, dan ngeselinnya si Diesel dengan sengaja lagi menabrak dengan sikutnya kepada Hyojin. Gyeohun pun teriak bahwa itu pelanggaran, namun karena nggak ada wasit, Diesel bilang itu masih wajar. Diesel pun terlihat mengirimkan umpan ke Yososu dan untungnya Yeonwan bisa mengganggu dan terlihat tendangan Yososu sangat lemah menggelinding. Akan tetapi dengan konyolnya bola yang menggelinding pelan tersebut, sang kiper Dongsin malah nggak bisa menangkap bola tersebut. Dan tentu saja hal itu membuat Singwon terkejut. Dengan perbedaan kemampuan kiper ternyata cukup besar dan babak pertama selesai dengan keunggulan Zombies 0-2. Setelah itu di sini si Diesel pun menyindir halus ke Hyojin, "Aku dengar kalian bisa bermain bola, tapi sepertinya itu cuma rumor." Dan ya Hyojin pun gak meladeni Diesel, langsung membuang muka.
Kim Jia pun bilang kenapa ini semua terasa begitu salah dan Yongsin berkata mungkin lawan memang jago, tapi Kim Jia nggak terima karena dari 2 gol yang kebobolan tadi apa ada karena lawan memang jago. Dan lucunya si Singwon terlihat gregetan karena merasa gatal melihat pertandingan dan karena itu juga dia ketahuan Kim Jia dan Yongsin. Kim Jia pun teriak memanggil Singwon dan hal itu membuat Singwon kaget karena nggak sadar mereka berdua tepat di sampingnya. Dan karena Kim Jia tadi teriak memanggil nama Singwon, Gi-hun dan Hyojin pun dengar dan melihat ke arah penonton. Di sisi lain si Singwon panik dan pengen kabur, tapi tiba-tiba ada si Gi-hun kesana dan berkata ke Singwon, "Kamu datang untuk bermain ya?" Namun Singwon menjawab dengan panik, "Hari ini aku hanya datang untuk menonton, aku juga tidak membawa peralatan." Tapi si Gi-hun malah bertanya berapa ukuran sepatu dari Singwon. Dan si Singwon sendiri ngasih tahu yaitu 285. Tapi kenapa nanya begitu? Dan ternyata Gi-hun langsung minta carikan sepatu futsal ukuran 285 ke temannya. Dan hal tersebut tentu membuat Singwon merasa nggak enak dengan suasana yang tiba-tiba kok jadi begini. Dan ya tentu artinya Singwon bakalan ikut bermain. Goranis yang kebobolan 0-2 oleh Zombies di babak pertama karena sang kiper amatir yang gak bagus juga. Tiba-tiba Singwon ketahuan menonton pertandingan dan dia dihampiri Gi-hun untuk masuk ke lapangan untuk bermain. Nah, Singwon yang nggak bisa nolak dan sekarang berdiri di bawah gawang, dia pun panik karena hal ini tidak ada dalam rencananya. Aku datang cuma untuk menonton. Ukuran sepatu Singwon yang besar untungnya Gi-hun menemukan yang pas. Namun Singwon kali ini bilang bahwa dia juga nggak punya sarung tangan. Namun Hyojin ngasih tahu bahwa sebagian kiper itu nggak pakai sarung tangan biar lebih presisi saat melempar. Dan setelah itu Hyojin ngasih sebuah tab kepada Singwon dan Hyojin nyuruh Singwon buat melilitkan itu karena kalau tidak tanganmu bisa cedera. Di sisi lain si Yososu dan Hama ngeledek meski mengganti kiper nggak akan bakal beda. Namun di sini si Hama ingat agak pernah lihat kiper baru dari Goranis itu. Lalu si Diesel bilang mungkin ia salah satu dari mereka yang pernah kita palakin. Singwon terlihat menggunakan tabnya dan berpikir apa aku bisa melakukan dengan baik. Dan di luar lapangan Kim Jia dan Yongsin menyemangati Singwon untuk semangat. Terlihat di sana Yeonwan dan Jae menghampiri Singwon dan menyapa saling berkenalan. Tapi baru saja mau ngobrol, mereka langsung kena omel Gi-hun dan disuruh kembali ke posisi untuk babak kedua. Nah, babak kedua akan dimulai dari bolanya Zombies. Si Yososu pun bertanya ke Diesel apa kita tingkatkan intensitasnya. Dan Diesel menjawab tentu saja. Babak kedua pun dimulai dan terlihat si Singwon gugup dan panik gitu, di mana di depan juga Zombies bermain dengan baik. Dengan Diesel bermain one-two dan berlari menerobos maju, dan ketika Yososu mendapatkan bola, dia langsung melakukan long pass ke depan kepada Diesel. Hal tersebut membuat Singwon panik karena baru saja dimulai lawan sudah sampai di depan gawang dan terlihat Diesel pun langsung menendang dan gokilnya Singwon terbang untuk menangkap tendangan dari Diesel. Penyelamatan Singwon membuat semuanya terkejut karena berhasil dan setelah itu Gi-hun langsung teriak ke Singwon untuk meminta bola.
Dan ketika Singwon melakukan lemparan kepada Gyu-hun, mengejutkannya lemparan si Singwon ini tinggi banget sampai-sampai mengenai langit-langit dari lapangan. Untuk peraturannya juga, jika bola keluar lapangan atau menyentuh langit-langit, lawan mendapatkan kick in. Yongsin terlihat kecewa karena padahal udah bagus melakukan save malah menyia-nyiakan peluang. Tapi Kim Jia bilang gak masalah, dia sudah baik daripada tidak sama sekali. Di futsal, sebagai pengganti lemparan dalam, kita menggunakan tendangan kick in, di mana terlihat Yososu bersiap melakukan kick in. Yososu mengirimkan bola kepada Diesel yang dijaga Hyojin, di mana Hyojin benar-benar kalah body. Dan ketika Diesel menendang, tendangannya mengenai Yeonwan membuat bola deflect, membuat Singwon salah bergerak. Namun gokilnya, meskipun Singwon sudah bergerak ke arah lain, dia langsung melompat ke sisi lain tanpa ragu, berhasil menyelamatkan tendangan dari Diesel kembali. Tentu saja semua orang terkejut dan seperti nggak percaya, tetapi ternyata bola masih hidup yang dimana diambil Yososu bebas sendirian di depan gawang. Namun lagi-lagi, Singwon sekarang menahan nafas dan memblok tendangan Yososu dengan perutnya. Bahkan dengan gokil lagi, bola yang memantul, dia berhasil lagi menangkap dan menyelamatkan bola tersebut dari tendangan Yososu kembali. Tentu saja bukan hanya terkejut, Yongsin benar-benar shock, apalagi Ji-hun pun berpikir bahwa mereka akhirnya menemukan puzzle terakhir dari Goranis. Di sisi lain, Yososu yang 2 kali digagalkan membuatnya frustrasi. Bahkan Diesel pun sampai tepuk jidat karena nggak percaya apa yang terjadi. Nah, setelah itu di sini sifat si Singwon keluar, yang dimana sudah lama sekali dia tidak melihat dan menikmati ekspresi kecewa lawan. Tetapi Singwon yang menikmati momen tersebut, tiba-tiba Hyojin teriak, "Apa yang kau lakukan? Cepat berikan bolanya." Singwon pun langsung memberikan bola, namun kali ini tidak lewat udara. Dan gokilnya, saat bola menuju Hyojin, dia langsung menunjukkan skillnya, mengangkat bola dan langsung berputar melewati lawan. Bahkan setelah itu, Diesel yang kesal dan melakukan tackle, Hyojin dengan keren melompat sambil membawa bola berhasil menerobos pertahanan Zombies. Saat Hyojin membawa bola dan hanya ada satu pemain bertahan lagi, dia langsung menendang ketika pemain lawan menghadangnya. Akan tetapi, tendangan dari Hyojin malah melenceng jauh dari gawang, membuat Singwon pun terkejut dan berkata malah meleset. Tapi ternyata di sana sudah ada Gyu-hun yang berhasil sampai menerima tendangan dari Hyojin, yang dimana Gyu-hun berhasil menyentuh bola dan membobol gawang dari Zombies. Tendangan Hyojin yang terlihat melenceng ke sisi gawang, Gyu-hun berhasil menyambut bola dan membobol gawang Zombies. Semuanya terlihat senang dengan gol pertama Goranis dan merayakannya. Tentu skor sekarang menjadi 1-2, masih keunggulan bagi tim Zombies. Dan faktanya waktu pertandingan tersisa 8 menit lagi. Kim Jia pun bertanya, apa bisa kita mencetak 2 gol dalam 8 menit? Dan Yongsin bilang, tentu itu bukan masalah dalam futsal. Lalu Kim Jia pun semangat dan percaya dengan tim Goranis pasti bisa melakukannya. Pertandingan pun dilanjutkan kembali, namun baru saja Goranis mencetak gol, mengejutkan tim dari Zombies langsung bisa menambah keunggulan menjadi 1-3. Terlihat Hyojin pun pusing dan Yongsin bertanya-tanya apa yang terjadi. Aku pikir kita dalam alur yang bagus dan Kim Jia di sini menjelaskan apa yang terjadi. Di mana ternyata si Yososu bisa melewati Hyojin dan si Diesel di sini memberikan gestur untuk mengarahkan Yososu.
di mana Yeonwan yang ngejaga Diesel malah kehilangan Diesel karena bola berhasil sampai kepadanya. Hasil Diesel one on one dengan Singwon dan dengan gokil, si Diesel ini mengecoh Singwon gak jadi nendang, dan meski Singwon sempat mengenai tendangan dari Diesel, bola tersebut melambung dan pada akhirnya masuk ke gawang Singwon. Bahkan Singwon di sini kesal karena dia sadar bahwa aku terlalu cepat jatuhnya. Seharusnya aku melihat bola sampai akhir. Yeonwan yang membiarkan Diesel lolos pun dia meminta maaf kepada Singwon. Di sisi lain, si Diesel ngejek Hyojin lagi, di mana dia minta Hyojin nunjukin sesuatu. Kau belum melakukan apa-apa. Hyojin pun di sini membalas, tunggu saja. Tapi Diesel bilang, mau sampai kapan, waktu bahkan mau habis. Tapi ya setelah itu Hyojin tidak menjawab dan menjauh. Akan tetapi setelah itu si Hyojin ini terlihat entah bisik-bisik apa ke si Gyuhon. Nah, pertandingan dilanjutkan lagi, namun entah kenapa si Hyojin di sini malah diam saja, membuat Singwon pikir apa mereka jangan-jangan sudah menyerah. Tetapi ketika Hyojin diam, Yososu lari ke hadapannya, namun dengan gokil Hyojin langsung bergerak menggocek Yososu. Diesel yang melihat itu pun segera menuju ke Hyojin, tapi tiba-tiba ada si Gyuhon yang menahan Diesel. Dan ternyata Hyojin yang bisik-bisik ke Gyuhon tadi itu dia bilang buat halangi si Diesel sialan itu. Setelah Gyuhon bebas dari Diesel, dengan cantiknya dia mengolongi dan melewati dua pemain dari Zombies. Gak sampai di situ saja, setelah itu dia melakukan one-two dengan Jae. Namun terlihat tendangan si Jae ini tidak sempurna karena diganggu oleh pemain Zombies. Akan tetapi meski begitu, dengan gokil Hyojin berhasil menerima umpan yang cukup sulit dan sekarang situasinya dia one on one dengan kiper Zombies. Namun di belakang Singwon kaget karena kiper Zombies sudah siap dan tidak ada celah, semuanya terblok dengan rapi. Tapi dengan super gokil dan cantiknya, Hyojin melakukan flick dan berhasil menyarangkan bola ke gawang Zombies. Goranis berhasil mengejar ketertinggalan menjadi 2-3 dan tentu saja gol dari Hyojin membuat semua terkejut. Bahkan Singwon pun tertegun dan bertanya-tanya siapa sebenarnya si Hyojin ini. Lucunya setelah itu si Hyojin ini menghampiri Diesel dan dia bilang, "Kau lihat kan, kau tadi yang memintanya." Tentu saja Diesel super kesel karena lagi-lagi Hyojin bisa lepas. Lalu Yososu pun bertanya, mungkin sudah waktunya kita mulai. Dimana di sini Diesel akan mengganti sepatunya dengan sepatu baja yang sudah dia siapkan. Jadi di sini si Diesel diganti keluar karena peraturan futsal itu jumlah pergantian tidak terbatas. Pemain yang keluar juga bisa masuk kembali. Di sisi lain, Gyuhon menyemangati rekannya, mari kita cetak 1 gol lagi. Meski begitu, Singwon terlihat gugup karena sisa waktu hanya 3 menit lagi. Apalagi di pinggir lapangan si Diesel sudah mengganti sepatunya yang sangat mengkilap. Setelah 1 menit, Diesel masuk kembali. Karena Zombies punya banyak pemain, mereka terlihat unggul dalam fisik dan terlihat mereka sekarang menyerang dengan keras. Dan ketika si Yososu menembak, ternyata di sana si Diesel sengaja melompat untuk merubah arah bola dengan menyundul. Hasil Singwon pun mengeluarkan wajah tertekannya, namun dia sangat bertekad untuk tidak membiarkan ini. Dimana dengan refleks gokilnya, dia berhasil menepis sundulan dari Diesel. Membuat Diesel nggak percaya, bahkan Yongsi dan Kim Jia pun sama, gimana Singwon bisa bereaksi pada sundulan itu.
Nah, sekarang Jombis menendang tendangan sudut oleh Yososu yang mengejutkan. Jombis menggunakan Dark Art di mana para pemain mereka dengan sengaja mendorong Yeonwan dan Hyojin untuk membiarkan DSL bebas leluasa untuk menerima bola dari Yososu. Tapi di sana Yeonwan berhasil langsung menyingkirkan lawan dan berhasil memblok tendangan DSL tepat waktu. Bola pun melambung tinggi di mana ada Hyojin yang ingin mengambilnya. Akan tetapi di saat momen tersebut Gi-hun langsung shock dan panik karena terlihat si DSL ini dengan sengaja mengarahkan kakinya tepat ke hadapan Hyojin bahkan dengan niat melukai. Kita sekarang akan masuk ke akhir pertandingan antara Goranis melawan Jombis. Sebelumnya, Hyojin berhasil mengejar ketertinggalan dengan gol Rainbow Flick cantiknya. Si DSL keluar untuk mengganti sepatunya untuk benar-benar melukai Hyojin. Nah, ternyata DSL yang terlihat terang-terangan ngincar Hyojin, untungnya Hyojin bisa menghindari tendangan dari kaki DSL. Bahkan dengan gokilnya, dia melatih DSL dengan menendang bola dengan tumitnya ke atas. Tentu saja DSL kesal. Namun sayangnya serangan balik Hyojin digagalkan pemain Jombis. Bola yang sempat ditendang pemain lawan, Singwon berhasil menangkap bola dengan meloncat. Dan setelah itu, Hyojin teriak minta bola untuk segera dilemparkan kepadanya. Tapi di sisi lain, Singwon pikir situasinya seperti tadi. Sekarang itu kesempatan emas, tapi kalau dia lempar takut kena langit-langit lagi. Dan ya dia jadi ragu. Tapi pilihan Singwon sungguh mengejutkan karena dia lebih memilih menurunkan bola dan mendribble ke depan. Dan uniknya Kim Jia bilang si Singwon ini seperti Kim Byung-ji, seorang mantan kiper terbaik Korea Selatan yang dikenal dengan permainannya yang berani dan beda. Nah, Singwon yang terus mendribble bola, Hyojin pun teriak buat mengoper padanya. Bahkan Hyojin pun gak habis pikir mau sampai mana Singwon membawa bola. Namun Singwon yang terus membawa bola ke depan membuat kiper lawan kebingungan dan memutuskan untuk maju menghentikan Singwon. Tapi ketika si Hama maju keluar dari gawang, di saat itu juga Singwon melepaskan operan. Bahkan Gi-hun pun bertanya-tanya apakah Singwon menunggu sampai kiper lawan mendekat. Karena sepertinya memang begitu. Setelah mengoper, Singwon berkata apa yang dilakukan si Hyojin itu. Dimana lucunya Hyojin seperti ngeledek karena merangkak dan ngegolin dengan sundulan bola di tanah. Ditambah selebrasi Hyojin setelah itu lucu juga membuat Yongshin dan Kim Jia terdiam karena Goranis benar-benar mengejar dan sekarang skor mereka menjadi imbang. Gol dari Hyojin membuat semuanya heboh, rekan-rekannya pun memujinya. Tapi ya yang paling gokil sih si Singwon. Jombis yang kebobolan membuat Hama dan Yososu kesal karena waktu hampir habis juga. Dan tiba-tiba si DSL dari belakang Hyojin menendang Hyojin dengan keras, bilang apa kau meledek. DSL kayaknya kesel juga dengan gol dari Hyojin, tapi tentu saja Gi-hun langsung mendorong DSL dan bilang apa yang kau lakukan. Dan ketika Gi-hun melihat sepatu dari DSL, dia pun bertanya sepatumu itu apa. DSL menyebutkan nama merek brand, tapi Gi-hun langsung marah karena bukan itu. Kenapa kau pakai sepatu sepak bola? Kau mau menjegal siapa? Nah, Gi-hun yang mengangkat kera DSL, si Hama menubruk Gi-hun buat nolongin DSL. Dan kacaunya, semua orang malah turun ke lapangan buat baku hantam. Di sisi lain, Singwon panik, kenapa semua jadi begini? Apa yang harus kulakukan? Ikut bertarung, tapi aku belum benar-benar menjadi bagian tim juga. Tapi lucunya, tiba-tiba si Yososu menyerang Singwon. Tambah kocak lagi, Singwon berhasil ngeles dan dikejar-kejar oleh Yososu. Di luar lapangan, Kim Jia sedang merekam kejadian yang ribut di lapangan buat jadi bukti.
Dan ketika semuanya ribut di lapangan, tiba-tiba ada Mamang Edu muncul bertanya ke Hyojin, "Tuan muda, ada apa ini?" Tentu saja lucu banget karena Diesel dan yang lain langsung panik melihat Mamang Edu. Mereka semua pun langsung kabur nggak pakai mikir. Dan lucunya lagi ketika Gihun narik Diesel buat berhenti, Diesel langsung teriak buat melepaskannya dan dia ketinggalan dari belakang. Peristiwa yang kocak dan seperti badai karena lewat begitu saja, Edu pun bertanya apa Hyojin baik-baik saja. Dan ya, pertandingan berakhir begitu saja karena lawan semuanya sudah kabur. Dan debut Baek Singwon di Goranis berakhir dengan rasa yang menggantung tanpa hasil. Setelah kejadian semua itu, lapangan ditutup dan pemain Goranis pulang bersama. Gihun minta maaf, seharusnya sebagai kapten aku bisa memfilter tim seperti itu. Namun Hyojin bilang itu salahku. Aku tahu mereka akan bertindak seperti itu tapi aku malah tetap ingin bertanding. Lalu Yongwon pun bertanya, "Kalau kau sudah tahu kenapa kau tetap ingin bertanding?" Dan Hyojin menjawab, "Aku hanya ingin mempermalukan mereka sekali." Namun ya, terlepas kejadian rusuh, Gihun bilang setidaknya ada sesuatu yang kita dapatkan, di mana semuanya menengok ke belakang ke arah Singwon. Namun Singwon malah melamun dan kaget, "Apa kalian sedang membicarakan aku?" Dan ya, Singwon pun bingung kenapa situasinya jadi gini. "Aku tidak pernah bilang mau bergabung." Nah, ketika Singwon pulang, ibunya pun bertanya dari mana, dan Singwon menjawab keluar sebentar bertemu teman-teman. Ibunya kaget dan bertanya, "Apa kamu sudah punya teman?" Lalu Singwon menjawab, "Ya begitulah." Ibu Singwon terlihat gelisah dan memanggil Singwon. Namun setelah itu, ibu Singwon tersenyum karena sudah lama sekali tidak melihat anaknya dengan wajah sebahagia ini. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini